Bab 71, Lihat Panen. Para guru pergi setelah makan, dan para siswa juga pergi setelah makan. Tanpa banyak komunikasi, mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Saya segera pergi setelah selesai membaca dan makan, hanya untuk memberitahu Tang San untuk kembali berlatih. Ketika Tang San berjalan keluar dari kantin, langit di luar benar-benar gelap. Halamannya sunyi, dan di rumah-rumah di sekitar halaman, banyak lampu menyala, yang merupakan rasa ketenangan dan penuh kehidupan. Tarik napas panjang, Tang San berjalan kembali ke dong nomor 3 miliknya sendiri. Saat dia memasuki pintu, dia merasa sedikit. Zhang Haoxuan sedang duduk di ruang tamu, menatapnya. Guru, Tang San buru-buru melangkah maju untuk menemuinya. Zhang Haoxuan tersenyum sedikit dan berkata, duduk dan bicara. Tang San duduk di kursi di seberangnya. Zhang Haoxuan bertanya, apakah kamu masih terbiasa? Tang San mengangguk, dan berkata, aku baru saja terbiasa. Di sini cukup bagus. Zhang Haoxuan berkata, apakah Anda tahu berapa lama waktu yang kami butuhkan untuk memiliki status quo ini di sini? Tang San terkejut, dan menggelengkan kepalanya. Zhang Haoxuan berkata, lebih dari 300 tahun. Lebih dari 300 tahun. Tang San tidak bisa menahan suaranya sedikit. Zhang Haoxuan menghela nafas ringan dan berkata, akumulasi jumlah pengikut telah memungkinkan klan monster untuk mengenali kemampuan kita sampai mereka secara bertahap mengandalkannya. Kemudian kota perguruan tinggi dibangun, dan kota perguruan tinggi berkembang dan tumbuh. Langkah demi langkah, kemudian ke penebusan pendirian perguruan tinggi. Kami telah menghabiskan lebih dari 300 tahun. Tepatnya, kelahiran organisasi penebusan juga lebih dari 300 tahun. Di sini, itu juga dapat dianggap sebagai salah satu tanah suci yang langka umat manusia. Jika seluruh benua, umat manusia jika kita dapat memiliki tempat seperti itu, rakyat kita tidak akan menderita lagi. Itu seharusnya menjadi hal yang hebat. Tang San mengangguk tanpa suara. Zhang Haoxuan berkata, mulai besok, Anda akan secara resmi belajar di akademi. Saya datang menemui Anda secara khusus untuk mengingatkan Anda. Di sini, hal pertama yang harus Anda dapatkan adalah pengakuan dari guru dan teman sekelas. Pengakuan ini tidak berarti membiarkan Anda betapa halusnya hidup Anda, tetapi kekuatan. Di Akademi Penebusan kami, kekuatan adalah akar dari segalanya. Saya pikir Anda memiliki pikiran yang tenang, dan saya tidak mengkhawatirkannya. Tetapi kekuatan adalah tempat Anda dapat berdiri. Bila perlu, dapat mengungkapkan basis kultivasi tingkat kelima. Tapi baolu suantian Anda harus dirahasiakan. Ya, Tang San setuju. Zhang Haoxuan berdiri, dan berkata, aku lelah sepanjang jalan, dan aku harus mulai belajar besok. Kamu harus istirahat lebih awal hari ini. Seperti yang dia katakan, dia berjalan keluar, dan Tang San juga bangun untuk menemuinya, mati. Zhang Haoxuan tiba-tiba berhenti ketika dia berjalan ke pintu, berbalik untuk melihat Tang San, menyentuh kepalanya, dan berkata, Akademi Penebusan kami memiliki aturan lain. Hanya master sejati yang bisa mengenalinya. Mengerti. Setelah selesai berbicara, dia menepuk bahu Tang San lagi, cahaya menyala, dan sosok tinggi itu menghilang dari udara. Hanya mengenali satu master, apa yang dia ingatkan padaku? Tang San memiliki keraguan di benaknya. Tutup pintu dan kembali ke kamar. Setelah mandi sebentar, Tang San pergi tidur. Dia tidak langsung memulai latihan meditasi, tetapi mengambil tas kecil dari tangannya. Tas ini terbuat dari jenis kulit yang tidak bisa dia nilai. Setelah membunuh Feng Xiong, penguasa kota Serigala Angin hari itu, dia mendapatkan tas itu, dan kemudian bergabung dengan Zhang Tianxiao dan datang ke kota Keri. Saya telah bersama Zhang Tianxiao di jalan, dan tidak ada waktu untuk memeriksanya. Pada saat ini, saya duduk dan mengeluarkan tas ini untuk melihat apa yang telah saya peroleh. Ketika dia membunuh Feng Xiong pada saat itu, tas kecil ini adalah satu-satunya barang milik Feng Xiong. Saat itu Feng Xiong melarikan diri dengan panik. Dalam hal ini, nilai satu-satunya barang yang dia bawa tidak akan rendah. Tidak peduli seberapa kecil kota Serigala Angin, dia juga penguasa kota, dan dia tidak tahu sudah berapa tahun. Lebih penting lagi, ketika Tang San menelan kekuatan garis keturunannya, dia sudah menemukan perbedaan antara itu dan serigala angin biasa, kekuatan garis keturunannya terlalu lembut. Dapat dikatakan bahwa itu menelan salah satu dari mereka, yang lebih dari energi yang diberikan kepadanya oleh semua monster yang ditelan sebelumnya. Bagaimana ini tidak mengejutkan Tang San?
Sudah terlambat untuk memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang dalam retrospeksi, asal-usul wali kota Feng Qiong mungkin sangat tidak biasa. Kemungkinan memiliki hal-hal baik dalam objek pribadinya secara alami jauh lebih besar. Tas kuning kecil itu ringan dan ringan, tetapi memiliki tekstur buram saat disentuh. Tang San menggerakkan matanya yang tajam, hatinya terkejut. Ketika dia dengan hati-hati melihat tas kecil itu dengan mata dan matanya, dia segera menemukan bahwa ada gelombang fluktuasi atribut spasial yang menjulang di tas kecil itu. Dia tahu persis apa arti fluktuasi spasial. Mungkinkah ini harta ruang yang bisa digunakan untuk penyimpanan, tapi biji sawi Sumina? Jika itu masalahnya, saya baru saja mengambil harta karun. Kamu harus tahu bahwa bahkan di kehidupan sebelumnya, item dengan atribut spasial sangat berharga. Tentu saja, setelah dia mencapai level dewa, itu tidak masalah lagi, dia bisa membuka ruang sendiri. Tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat barang seperti itu di benua peri ini. Terlebih lagi, jika tas kecil ini adalah harta spasial, artinya tas itu bisa memuat lebih banyak barang, berapapun ukurannya. Sambil berpikir, Tang San mencoba membuka tas kecil sambil diam-diam mengeksplorasi kekuatan mentalnya. Tas kecil berwarna coklat kuning tiba-tiba menunjukkan warna biru samar pada saat menyentuh kekuatan mentalnya. Tang San samar-samar bisa merasakan kekuatan perlawanan di dalamnya, menghalangi mencongkelnya ke dalam tas. Penghalang ini tiba-tiba terasa tidak terlalu kuat, tetapi sangat fleksibel, dengan mudah menghalangi kekuatan mentalnya. Hati es bergerak sedikit, Tang San tidak berhenti menjelajah, tetapi mendesak Feng Langnya untuk menjadi merek, dan cahaya biru samar muncul di tubuhnya. Benar saja, ketika dia mengaktifkan merek serigala angin, penghalang itu sedikit membeku, tetapi masih diam-diam menghilang. Merek serigala angin Tang San, saat ini, yang terkuat adalah kekuatan darah dari Feng Xiong. Bagaimanapun, darah Feng Xiong jauh lebih kaya daripada semua serigala angin yang dia telan sebelumnya. Ini juga membuktikan bahwa tas kecil yang tampak tidak mencolok ini sebenarnya adalah barang yang sudah diakui pemiliknya. Mampu mengenali Tuhan berarti memiliki spiritualitas tertentu. Kekuatan spiritual menyelidiki ke dalam, dan saat berikutnya, wajah Tang San sudah penuh kegembiraan. Di dalam tas, ada potongan hijau dan berkabut. Apalagi ruang internalnya cukup besar, dengan radius penuh. Ini sudah cukup luar biasa di antara harta spasial. Harta karun ruang semacam ini untuk penyimpanan, masalah pertama adalah menjaga ruang tetap stabil. Kemudian, semakin besar volume ruang stabil, semakin sulit untuk mempertahankannya. Kulit di luar harus dibuat dari kulit monster luar angkasa, dan Tang San tidak tahu proses apa yang ada. Tetapi ruang di dalamnya memiliki banyak harapan, dan sangat stabil, yang dengan sendirinya merupakan harta karun yang aneh. Dan apa yang ada di tas ini sebenarnya sangat sederhana, tidak ada yang lain, itu semua mata uang. Di antara mereka, hal yang paling menarik perhatian Tang San adalah mata uang cian yang paling menarik perhatian di tas, memancarkan kecemerlangan hijau dan berkabut, dan elemen angin kencang yang berfluktuasi. Meskipun ini adalah pertama kalinya Tang San melihat mata uang ini, dia bisa tahu dari fluktuasi angin yang kuat di dalamnya. Ini adalah mata uang elemen ketiga di seluruh sistem mata uang keluarga monster, dan ini adalah mata uang elemen angin yang cocok dengan nada yang sama dengan serigala angin. Di tas kecil ini, ada ratusan koin elemen angin. Ini adalah aset yang bagus. Selain itu, ada sejumlah besar batu roh angin. Dan batu roh angin ini sendiri sangat jernih dan transparan, jelas berbeda dari batu roh angin yang dia lihat sebelumnya. Tidak jelas bagaimana batu Fengling yang begitu murni dapat bernilai Tang San, tetapi itu pasti berharga. Bab 72, Menjadi Kaya. Tang San mengaduknya dengan kekuatan mental, dan kejutan muncul. Di dalam tumpukan koin elemen angin, ada 3 koin dengan 6 warna cahaya yang bersinar. Mereka tampak berukuran hampir sama dengan koin elemen angin, tapi itu dibuat dengan menyambung 6 jenis bahan. Yang aneh adalah bahwa 6 zat ini, masing-masing mewakili atribut yang berbeda, digabungkan untuk saling melengkapi, dan fluktuasi energinya sangat stabil. Ini harus menjadi koin Tianyu yang satu tingkat lebih tinggi dari koin elemen. Anda tahu, satu koin Tianyu bisa setara dengan 100 koin elemen. Bisa dibayangkan betapa berharganya benda ini. Semua mata uang klan monster dapat digunakan untuk budidaya. Disinilah letak nilai mereka. Setiap mata uang tingkat tinggi dapat dikatakan sebagai harta karun. Setelah memeriksa situasi di dalam tas,
Reaksi pertama Tang San adalah menghasilkan banyak uang. Ya, saya menghasilkan banyak uang. Manfaat membunuh Feng Qiong jauh lebih besar dari yang dia kira. Garis keturunan serigala angin yang tak tertandingi, dan ini mungkin merupakan sebagian besar kekayaan yang dihasilkan kota serigala angin selama bertahun-tahun. Sekarang mereka semua ada di sakunya. Yang terpenting sebenarnya bukan uangnya, tapi tas penyimpanan ruang ini. Dengan tas kecil ini, yang terpenting adalah kenyamanan. Ada terlalu banyak barang yang bisa disimpan di ruang Zhangsu. Untuk Tang San, akan jauh lebih nyaman untuk melakukan apapun di masa depan. Dibandingkan dengan uang, yang lebih dia sukai adalah tas penyimpanan ruang ini. Kencangkan mulut tas, fluktuasi spasial menghilang secara alami, dan semuanya kembali normal. Tang San tiba-tiba menghela nafas. Dia awalnya memiliki 3 koin badak ling, dan dia merasa bahwa dia sudah sedikit kaya. Lalu, sekarang dia merasa bahwa dia mungkin dianggap orang kaya. Di tempat seperti kota Kerry, selama ada uang, pasti tidak ada kekurangan sumber daya pelatihan. Dengan modal tersebut, maka yang harus saya pertimbangkan adalah bagaimana mengubah modal tersebut menjadi kekuatan saya sendiri sesegera mungkin. Meningkatkan kekuatan adalah hal yang paling penting. Untuk Redemption Academy, setidaknya sejauh ini, kesannya cukup bagus. Ini mungkin platform terbaik di mana manusia bisa eksis di benua peri. Dan, yang paling penting adalah sangat dekat dengan Mei Gongxi. Ketika stabil, Anda bisa pergi menemuinya sendiri. Hati Tang San tiba-tiba menjadi hangat ketika dia memikirkan Mei Gongxi, dan matanya menjadi cerah. Pusatkan pikiran Anda dan bermeditasilah dengan bersila. Dia diam-diam memasuki kondisi kultivasi Suan Tiangong, dan terus mencerna dan menyerap kekuatan garis keturunan Feng Xiong. Kekuatan garis keturunan Feng Qiong dengan mudah diserap oleh merek transformasi serigala angin, dan Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah memasuki peringkat kelima, merek transformasi serigala angin mulai menjadi berbeda. Perbedaan ini tidak hanya disebabkan oleh peringkat, tetapi salah satu poin terpenting mungkin adalah kekuatan garis keturunan Feng Xiong yang murni dan kuat. Merek perubahan serigala anginnya telah menjadi hijau saat ini, dan sangat jelas. Dalam merek, ada seperti serigala raksasa yang mengaum ke langit. Dengan peningkatan merek transformasi serigala angin, persepsi dan kontrol Tang San terhadap elemen angin menjadi lebih kuat saat mendesaknya. Suan Tiangong juga meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan saat dia menyerap kekuatan garis keturunan ini. Secara teori, garis keturunan Feng Xiong pasti lebih kuat dari serigala angin biasa. Adapun klan monster, Wang Yanfeng pernah mengatakan kepadanya bahwa semakin kuat monster itu, semakin murni darahnya, semakin dekat dengan leluhur. Karena itu, di antara semua ras monster, yang terkuat adalah keluarga kerajaan. Karena darah keluarga kerajaan diturunkan dari leluhur, mereka sangat mementingkan kemurnian darah. Semakin murni monster, semakin kuat. Meskipun manusia telah mewarisi monster dan dewa, tetapi pada kenyataannya, karena ada bagian dari darah manusia, tidak peduli apa, tidak mungkin bagi manusia untuk mengubah monster ke tingkat monster dengan darah yang sama. Namun terlepas dari ini, semakin kuat keturunan kombinasi monster dan manusia, semakin kuat kekuatan para dewa monster. Darah Feng Qiong seharusnya luar biasa di antara klan Feng Lang. Saya hanya tidak tahu mengapa dia ditempatkan di atas kota Feng Lang. Tang San bisa merasakan bahwa kekuatan garis keturunan Feng Lang seharusnya sangat dekat dengan urutan ke-6. Ketika dia pertama kali melihat Feng Xiong, dia bisa merasakannya, dan dia merasa lebih jelas setelah menelan. Ketika Feng Qiong akhirnya meninggal, Tang San bahkan bisa merasakan bahwa energi aneh di tubuhnya tiba-tiba menghilang bersama dengan hidupnya. Pada saat itu, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena keterbatasan waktu. Sekarang aku memikirkannya, perubahan ini mungkin terkait dengan garis keturunan klan serigala angin murni miliknya sendiri. Saya harap kematian Feng Qiong tidak akan menimbulkan masalah bagi Guru Wang dan yang lainnya. Seharusnya tidak ada masalah besar, lagi pula, suku Wind Wolf hanya bisa menyalahkan suku Flash Leopard untuk masalah ini. Siapa yang mengizinkan Flash Leopard menyerang dalam skala besar saat itu? Jika identitas Feng Xiong luar biasa, insiden ini kemungkinan akan memicu perselisihan antara kedua klan. Biarkan mereka menggigit anjing. Pikiran dalam pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih, dan dia secara bertahap memasuki meditasi. Ada cahaya biru samar yang tertinggal di tubuhnya, dan kekuatan garis keturunan Feng Xiong berubah menjadi kekuatannya sendiri sedikit demi sedikit.
Tidak ada kata-kata untuk satu malam. Di pagi hari, ketika langit di kejauhan cerah, Tang San sudah bangun dari meditasi. Membuka jendela, dan sambil menunggu gas ungu datang, dia mengeluarkan tas penyimpanan ruang. Tas penyimpanan ruang ini persis seperti yang diakui Feng Xiong sebagai pemiliknya. Meskipun dia bisa menggunakannya sekarang karena dia memiliki aura garis keturunan Feng Xiong, dia masih bisa menggunakannya setelah energi garis keturunan Feng Xiong diserap sepenuhnya olehnya, jadi dia harus menghapus tanda milik Feng Xiong. Ini membutuhkan kekuatan mental yang kuat, dan ketika dia mengolah murid sihir ungu di pagi hari, itu adalah saat ketika kekuatan spiritualnya paling kuat. Di timur jauh, perut putih berangsur-angsur muncul, dan mata Tang San juga berubah ungu. Kekuatan mental yang kental diam-diam menyusup ke dalam tas penyimpanan ruang, disertai dengan aura transformasi serigala angin. Segera, Tang San menemukan konteksnya. Pengalamannya sebelumnya dengan elemen ruang tidak memakan waktu terlalu lama. Seberkas cahaya biru berkelebat dan menghilang, merek asli telah dipecahkan. Tang San sekali lagi meninggalkan mereknya sendiri dari Profound Heaven Skill di atasnya, menyegelnya dan mengendalikannya. Dan menyimpan sinar kekuatan mental di dalamnya. Dengan cara ini, jika dia ingin mengambil barang-barang dari tas penyimpanan di ruang ini di masa depan, dia hanya perlu pemikiran untuk menemukan apa yang dia butuhkan darinya. Matahari berangsur-angsur naik, dan senyum muncul di sudut mulut Tang San. Ini adalah awal dari hari yang indah. Simpan tas penyimpanan ruang dekat dengan tubuh. Tang San meregangkan tubuhnya. Setelah mandi, aku keluar dari kamar. Meskipun kota Keri terletak di utara, suhunya relatif jauh lebih tinggi daripada di luar kota. Topografi cekungan membuatnya seperti musim semi sepanjang tahun dan sangat nyaman. Melihat ke bawah dari sisi gunung, saya dapat dengan jelas melihat bahwa kota kampus saat ini sudah penuh dengan asap. Tapi di Keri Chollege di kejauhan, ada perasaan kabur. Itu bukan kabut, tapi sesuatu seperti formasi topeng. Rasa misteri ini juga membuat Tang San merasa ingin mencari tahu. Cheng Zicheng juga mengatakan kepadanya kemarin bahwa di masa depan, dia dapat bergabung dengan grup sparring untuk mendapatkan penghasilan. Tim sparring bisa masuk Keri Chollege. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda dapat mencoba sesuatu sendiri. Kamu bangun. Sebuah suara yang akrab terdengar, dan ketika Tang San menoleh untuk melihat, dia kebetulan melihat Dubai berjalan ke arahnya. Dibandingkan dengan kemarin, matanya terlihat sedikit merah hari ini. Saya tidak tahu apakah itu disebabkan oleh seluruh malam pelatihan. Kakak Bai, selamat pagi. Tang San tersenyum dan menyapanya. Mendengar dia menyebut dirinya senior, matanya berbinar ketika dia membaca buku itu. Sebelum Tang San datang, dia adalah yang termuda di sini, baru berusia 11 tahun ini. Semua dia sebut kakak-kakak senior lainnya. Tanpa diduga, saya juga memiliki junior kali ini. Bab 73, Kakak dan Adik. Mereka semua milikmu, panggil saja aku kakak. Kata Dubai sambil tersenyum. Kakak yang baik. Tang San juga mengikuti kebaikan. Ayo pergi, makan sarapan. Dubai menarik Tang San ke kantin. Sarapan sangat kaya. Meskipun tidak ada hal yang baik seperti daging monster, itu juga dilengkapi dengan daging, telur, dan makanan pokok. Makanannya jauh lebih baik daripada di Windwolf Town. Selain mereka, beberapa siswa juga datang untuk sarapan. Dubai memimpin Tang San untuk saling menyapa satu sama lain, yang dapat dianggap sebagai mengenal satu sama lain. Dengan ingatan Tang San, dia pada dasarnya mengingat nama selusin saudara dan saudari senior ini sekarang. Yang relatif akrab secara alami membaca Bai dan Cheng Zicheng. Aku akan mengantarmu ke kelas nanti. Pagi ini adalah kelas fisik Guru Yu. Kamu harus siap mental, Guru Yu. Ketika Dubai Gang mengatakan ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari pintu masuk kafetaria. Oke, membaca Bai. Anda mengatakan hal-hal buruk tentang Guru Yu di belakang Anda, dan Anda mati. Hehehe, Tang San melihat ke pintu, dan yang berbicara adalah Cheng Zicheng dengan senyum di wajahnya. Ah, saya tidak mengatakan apa-apa, Anda pasti salah dengar. Saya baru saja mengatakan bahwa Guru Yu adalah wanita paling cantik di kota kampus kami. Reading Bai mengubah kata-katanya seketika. Cheng Zicheng memberinya tatapan putih, dan mendatangi mereka berdua untuk duduk, dan berkata kepada Tang San, jangan dengarkan dia omong kosong. Meskipun Guru Yu keras dalam mengajar, dia semua untuk kebaikan kita sendiri. Namun, di pagi hari, Anda perlu lebih banyak latihan fisik. Makanlah sedikit saja,
jika tidak mudah membawanya. Saya akan pergi mengambil makanan terlebih dahulu. Dengan itu, dia berdiri lagi untuk mengambil makanan. Bagaimana dengan sore ini? Tanya Tang San. Membaca Baidao, sore ini adalah kelas pertarungan yang sebenarnya. Kelas pertarungan sebenarnya dari gurumu. Tang San samar-samar mengerti bahwa dia mengatakan guru Yu adalah Mu Yunyu, dan gurumu seharusnya adalah Mu Enxing. Dia juga menuliskan nama ini. Tang San bertanya, apakah seperti ini setiap hari? Membaca Baidao, sebagian besar seperti itu. Dalam beberapa kasus, Tuan Guan akan memberi kita kuliah. Ini biasanya hari di mana kita tidak perlu melatih kebugaran fisik dan memberi kita istirahat. Kemudian guru Siru memiliki kelas seminggu sekali, atau itu setelah Anda membantu kami meningkatkan pelatihan kami, Anda akan mengerti pada saat itu. Wali kota akan memeriksa kami sebulan sekali. Nilai bagus akan dipuji, dan nilai buruk akan dikritik. Setiap kali kami membuat sebagian besar kemajuan, kita akan dihargai. Hanya saja aku tidak pernah mendapatkannya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Cheng Zicheng sudah sarapan saat ini, kamu tidak buruk, setidaknya kamu belum dihukum. Semua guru bias terhadapmu, mengatakan bahwa dewa iblismu tidak baik untuk kultivasi dan sulit untuk ditingkatkan, jadi bahkan jika kamu yang terakhir tidak akan dihukum. Itu benar-benar tidak adil. Tian Hubian yang membaca putih tampaknya sangat sulit untuk ditingkatkan. Tang San sebenarnya bisa mengetahui tingkat kultivasi beberapa siswa dari aura darah yang memancar dari tubuhnya. Misalnya, pembacaan putih adalah urutan ketiga, sedangkan Cheng Zicheng harus berada di sekitar urutan keempat. Mereka berdua relatif muda, baik pada usia 11 atau 2 tahun. Kakak-kakak senior lainnya memiliki kekuatan yang berbeda, tetapi beberapa dari mereka bahkan tidak bisa merasakan tingkat kultivasi Tang San yang tepat, mereka harus berada di atas peringkat ke-6. Cheng Zicheng memandang Tang San sambil makan, dan berkata, kamu harus lebih berhati-hati di kelas pertarungan yang sebenarnya sore ini. Karena kamu baru saja di sini, gurumu pasti akan membiarkanmu menunjukkan kemampuanmu. Mungkin aku, di mana milikmu? Lawan, ya, terima kasih, kakak senior telah mengingatkan, kata Tang San dengan tulus. Reading Bai meletakkan tangan di bahu Tang San, dan berkata kepada Cheng Zicheng, Little Orange, jika kamu datang untuk bertarung melawan junior Brother hari ini, kamu harus memperhatikan dan tidak menyakiti orang. Cheng Zi orangnya memberinya tatapan putih, kamu bisa memanggil sedikit orangnya juga. Kapan kamu tidak akan dipukuli olehku untuk menemukan gigimu? Sudut mulutnya berkedut. Di sini, dalam hal efektivitas tempur, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan siapapun. Berbicara seolah-olah Anda berani memukul saya, apakah Anda tidak takut nasib buruk? Cheng Zicheng tidak marah karena bantahannya, tetapi memandang Tang San dengan rasa ingin tahu, dan berkata, Xiao Tang, apakah dia mundur kemarin? Apakah dia memiliki reaksi? Apakah tidak ada perubahan? Apa yang harus diubah? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Baca Bai juga menatapnya dengan rasa ingin tahu dan berkata, saya adalah putra keberuntungan. Jika mata rubah langit saya dikultivasikan ke titik yang kuat, mereka dapat merenungkan masa depan. Semua musuh saya dan mereka yang telah menyakiti saya akan buruk keberuntungan. Tidakkah kamu merasakannya? Tang San menggelengkan kepalanya diam-diam, berpikir dalam hatinya, saya adalah Raja Dewa, saya memiliki pengetahuan spiritual, aneh bahwa sedikit keberuntungan Anda dapat berdampak pada saya. Baca Bai menggaruk kepalanya, apakah itu benar-benar tidak valid? Ini benar-benar aneh. Saya ingin menerobos, saya harus bekerja keras. Guru Guan berkata, ketika saya mencapai tier 4, mata rubah langit saya akan memiliki kemampuan aplikasi tertentu. Aku akan hebat kalau begitu. Cheng Zicheng meringkuk bibirnya dan terus makan sarapannya sendiri. Setelah sarapan, mereka berkumpul di halaman. Termasuk Tang San, ada total 16 siswa di seluruh Akademi Keselamatan. Sosok Tang San mirip dengan Baidu, dan dia dianggap sebagai yang terpendek di seluruh perguruan tinggi. Keduanya juga berdiri di samping. Mu Yunyu, yang belum pernah melihatnya sebelum makan di kafetaria, datang perlahan. Datang di depan semua orang. Tang San tiba-tiba menemukan bahwa dengan kedatangannya, semua siswa yang hadir tidak bisa tidak meluruskan tubuh mereka. Mu Yunyu tersenyum dan berkata, lanjutkan ke kelas kebugaran fisik hari ini. Kami memiliki anggota baru yang bergabung hari ini, Tang San,
Anda berusia 9 tahun ini, kan? Ya, Guru Yu. Tang San segera menjawab. Oke, kalau begitu kamu hanya perlu mempertahankan intensitas yang sama saat kamu membaca putih. Sasaran, kanopi. Dapatkan penyeimbang, ayo pergi, kata Mu Yunyu ringan. Ketika semua siswa mendengar kata kanopi, mereka tidak bisa menahan perasaan pahit, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Segera berjalan menuju rumah di satu sisi. Setelah memasuki ruangan, Tang San tahu apa arti penyeimbang. Ada potongan benda seperti rompi yang tergantung di dinding, yang terbuat dari kulit, dan setiap rompi memiliki puluhan kantong. Semua orang memilih rompi sesuai dengan bentuk tubuh mereka untuk dikenakan lalu berjalan ke meja samping dan memasukkan balok logam ke dalam saku di dalam rompi. Ketika Tang San juga memilih rompi yang cocok untuk sosoknya, mereka berdua datang di depan balok logam. Dubai berbisik kepada Tang San, 1 potong 10 kilogram, standarmu sama dengan milikku, itu 4 yuan. Tang San memperhatikan, ada seorang pria senior yang telah memasukkan setidaknya 20 balok logam ke dalam tubuhnya. Apakah tidak perlu menimbang 200 kilogram? Ini juga mengerikan. Di mana kanopinya? Tang San mengambil 4 balok logam dan memasukkannya ke depan dadanya dan di belakangnya, menjaga beratnya tetap seimbang. 40 kilogram tubuh bagian atas, dia juga merasa tubuhnya sedikit lebih berat, tetapi dengan basis kultivasinya saat ini tentu saja bukan apa-apa. Dubai tersenyum pahit dan berkata, kanopi ada di pegunungan, sekitar 100 meter dari sini di jalan gunung. Kuncinya adalah sangat sulit untuk berjalan. Anda harus mendaki gunung dan melewati 4 bukit. Di sana juga tebing. Lebih penting lagi, kekuatan kita akan dilarang dan hanya bisa digunakan dengan kekuatan tubuh. Kamu tidak bisa menggunakan transformasi Dewa Iblis. Sangat kejam. Tang San tiba-tiba sedikit terkejut. Bagaimanapun, kekuatan tubuh manusia tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan klan monster. Jika kekuatan transformasi Dewa Iblis diblokir, dan kemudian mendaki gunung dengan begitu banyak beban, itu bukan tugas yang mudah. Ini sangat kejam. Guru Yu akan mengikuti seluruh proses. Yang paling menakutkan adalah 3 orang terakhir yang kembali tidak memiliki makanan untuk dimakan. Ayo pergi. Semua orang adalah kompetisi yang adil. Kami masih muda, dan satu-satunya keuntungan adalah bahwa ada bobot yang lebih sedikit. Mereka berdua meninggalkan ruangan, Mu Yunyu sudah menunggu di luar, dan menamparkan 2 telapak tangan mereka. Tang San segera merasakan kekuatan aneh mengalir ke tubuhnya, dan kekuatan misterius di tubuhnya tiba-tiba menjadi seolah-olah dipadatkan. Perasaan dingin bertahan di antara dada dan perutnya, tetapi dia tidak bisa mengerahkan energi apapun. Bab 74, Latihan Fisik. Pikirannya bergerak sedikit, dan dia segera merasa bahwa dengan basis kultivasinya saat ini, jika dia ingin memobilisasi dengan paksa, dia mungkin masih bisa menembus segel ini. Tapi tidak ada keraguan bahwa begitu dia melakukan ini, Mu Yunyu seharusnya bisa merasakannya untuk pertama kalinya. Hal ini mengingatkannya pada saat ia berlatih di kehidupan sebelumnya, saat itu ia mengikuti rekan-rekannya untuk berlatih kebugaran jasmani dengan cara yang sama. Tanpa mobilisasi Gong Xuantian, yang bisa diandalkan hanyalah kekuatan fisiknya. Tang San tampak kurus dan lemah, tetapi pada kenyataannya, sebagian besar, dia sengaja menggunakan teknik langit mendalam untuk mengontrol perkembangan fisiknya ketika dia berkultivasi. Ketika dia berada di kota Serigala Angin, dia tidak membiarkan dirinya terlalu mencolok. Tapi setelah tiba di Redemption Academy, keamanan terjamin. Dia tidak lagi siap untuk menekan perkembangan tubuhnya. Terutama ada seorang putra yang cantik di kota Kerry. Dia tahu bahwa istri yang bereinkarnasi tidak dapat memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Jadi dalam kehidupan ini dia ingin merangkul keindahan itu lagi, dia perlu mengejarnya lagi. Ini bukan tugas yang mudah. Apalagi anak yang cantik itu sangat cantik, dia sangat biasa sekarang. Mari kita kembangkan dengan baik dulu, setidaknya terlihat lebih baik. Dubai membawa Tang San untuk melangkah maju, mengikuti saudara dan saudari senior lainnya, mengikuti bagian belakang Akademi Penebusan, dan masuk ke hutan. Gunung belakang tidak terlalu curam, tetapi sulit untuk bergerak maju dengan beban. Meskipun Tang San mengendalikan perkembangan fisiknya, sebenarnya kekuatan fisiknya secara alami tidak lemah. Setelah menjadi Raja Dewa, bagaimana mungkin dia tidak memahami pentingnya kekuatan fisik? Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi, Anda harus menggunakan tubuh Anda untuk membawanya. Tubuh itu seperti wadah,
semakin besar dan kuat wadahnya, semakin banyak barang yang bisa dibawanya. Xuan Tiangong sangat kuat untuk tempering tubuh, jadi meskipun dia terlihat kurus, kekuatannya tidak kecil. Kakak-kakak laki-laki dan perempuan yang berjalan di depan membawa beban yang lebih berat daripada mereka, tetapi mereka tampak sehat dan dengan cepat mengikuti di belakang gunung. Gunung belakang ini tingginya hampir lebih dari 1 kilometer, mendaki dari Akademi Penebusan, tingginya juga hampir 700 meter. Untungnya, medannya relatif datar. Tidak sulit untuk mendaki. 3 yang terakhir tidak punya makanan dan akan kembali sebelum tengah hari. Ini adalah persyaratan kelas kebugaran jasmani. Selain dari jenis latihan di luar ruangan ini, apakah ada cara lain untuk melakukan latihan fisik? Tang San bertanya kepada Dubai di sampingnya. Baca Shiro mengangguk, tetapi tidak berbicara. Cara lain apa? Tang San masih sedikit penasaran. Baca Bai berkata dengan senyum masam, berhenti bicara, hemat energimu. Kamu akan merasa tidak nyaman setelah beberapa saat. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, oke, ayo pergi. Ketika membalik gunung pertama, dahi Dubai sudah sedikit berkeringat. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa Tang San, yang berpartisipasi dalam pelatihan fisik untuk pertama kalinya, tampaknya tidak berubah. Saat ini, semua orang belum menunjukkan perbedaan kebugaran fisik, yang juga terkait dengan perbedaan berat badan. Jadi semua orang pada dasarnya berkumpul untuk bergerak maju. Proses turun gunung tidak lebih mudah dari naik gunung karena beratnya. Jalan menurun lebih curam lagi. Anda perlu mengontrol bentuk dan kekuatan tubuh Anda dengan perhatian khusus. Jika salah satu tidak baik, ada risiko tergelincir. Meskipun Tang San tidak melihat sosok Mu Yunyu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa guru ini seharusnya ada di dekatnya. Ikuti mereka, dan fokusnya mungkin pada diri saya sendiri sebagai pendatang baru. Saya menuruni gunung pertama dan menyusuri kol. Bagian jalan ini relatif datar. Sebagian besar duri di jalan itu rata. Jelas ini adalah cara mereka sering pergi. Orang-orang yang berjalan di depan mulai berakselerasi, dan di bawah situasi menahan beban, sudah ada keterkejutan di dalam tim. Tang San dan Dubai masih berada di belakang tim. Dubai menggertakkan giginya, mempertahankan kecepatan yang seimbang, dan mengurangi konsumsi energi fisiknya sebanyak mungkin. Tang San mengikutinya, berat 40 kg benar-benar bukan apa-apa baginya sekarang. Ketika saya mulai mendaki gunung kedua, celah mulai muncul, dan beberapa senior di depan mereka mulai mempercepat. Keringat di keningnya sudah mulai banyak. Tang San tidak mempercepat, tetapi mengikutinya diam-diam. Ketika Dubai melihatnya sesekali, dia akan menemukan bahwa meskipun Tang San berada pada kecepatan yang sama dengan dirinya, dia jelas tidak merasa lelah, kecuali dahinya sedikit berkeringat. Ketika naik ke gunung kedua, nafas membaca putih jelas sedikit tidak stabil. Jika kamu baik, kamu bisa pergi dulu, kata Dubai kepada Tang San. Tang San menggelengkan kepalanya, aku hampir tidak bisa mengikutimu. Bagaimana kabarmu? Dubai tersenyum pahit dan berkata, setiap kelas kebugaran fisik adalah proses yang menyakitkan bagi saya. Untungnya, kelas tempur yang sebenarnya pada dasarnya tidak mengharuskan saya untuk berpartisipasi. Kembalilah pada sore hari dan istirahat. Namun, jika Anda terus mengikuti saya seperti ini, kamu tidak akan bisa makan ketika kamu kembali. Petik 2. Tang San berkata, tidak, mari kita bersorak bersama. Beri aku sedikit beban untuk berat badanmu. Dubai segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya bisa melakukannya sendiri. Meskipun Guru Yu memiliki tuntutan tinggi pada kita, itu semua untuk kebaikan kita sendiri, dan kita semua tahu itu. Tidak peduli seberapa gagalnya itu, kita tidak bisa mencurinya. Tang San memandangnya sedikit terkejut, dan mau tak mau merasa dikagumi pada adik laki-laki ini. Ketika saya pertama kali bertemu, membaca Bai memberinya rasa semangat, tetapi saya tidak menyangka dia sedikit gigih ketika dia berlatih dan belajar. Kalau begitu mari kita bersorak bersama. Terus berjalan, konsumsi fisik belajar putih jelas sangat besar, dan Tang San masih bisa bertahan. Sosok di depan keduanya berangsur-angsur menghilang. Jatuh pada akhirnya, 100 km jalan pegunungan dan 100 km tanah datar benar-benar dua konsep, dan mereka masih dilarang. Ketika saya berbelok ke gunung keempat, kebugaran fisik saya sangat menurun. Ayo pergi, saya akan jujur, saya harus kembali di malam hari setiap kali. Jika Anda mampu secara fisik, pergi dulu, saya akan memberitahu Anda bagaimana caranya, kata Dubai tanpa daya.
Tang San berpikir sejenak, dan berkata, aku akan membawamu bersamaku. Masih menggelengkan kepalanya ketika dia membaca Bai, tidak, aku harus mengandalkan kekuatanku sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia, jika tidak, untuk dirimu sendiri, kamu tidak akan memiliki tujuan untuk melatih kebugaran fisik. Pada saat ini, suara yang menyenangkan terdengar. Tang Sanhe dan Dubai memiliki bunga di depan mereka, dan Mu Yunyu diam-diam tiba di depan mereka. Guru Yu ini menjabat tangannya, dan dua bayangan terbang menuju Tang San. Tang San tanpa sadar mengangkat tangannya untuk mengambilnya, yang mengejutkan itu adalah dua penyeimbang. Tambahkan dua penyeimbang untuk Anda, dan Anda akan bergerak maju sendiri. Ini adalah peta. Saat dia berkata, dia melemparkan peta kulit. Tang San diam-diam memasukkan dua beban ke dalam tubuhnya, lalu menatap Dubai, dan melambai padanya. Kalau begitu sampai jumpa di kampus. Tang San memberi hormat kepada Mu Yunyu, bangkit lagi, dan dengan cepat mendaki gunung. Melihat film koreksinya yang jelas mempercepat, dia membuka mulutnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, semua orang tampaknya memiliki bentuk tubuh yang sama, mengapa dia begitu kuat secara fisik? Mu Yunyu berkata dengan marah, karena mereka memiliki dasar yang lebih baik darimu. Bangunkan aku dengan cepat, kecuali jika kamu ingin makan cambuk. Saat dia berkata, dia tidak tahu di mana dia mengeluarkan cambuk dan melambaikannya di udara. Ada suara, retak yang tajam. Jangan, Guru Yu, aku akan pergi. Dubai bangkit dengan keras dan terus bergerak maju dengan keras. Tidak lagi mengikuti bacaan putih, Tang San mempercepat. Berat 60 kg di tubuhnya tidak terlalu membebaninya. Selain itu, dia telah mengikuti bacaan putih dengan kecepatan lebih lambat sebelumnya, dan energi fisiknya juga habis. Tidak terlalu besar. Pada saat ini, lepaskan tangan dan kaki Anda, dan tiba-tiba meteor itu melangkah maju dengan cepat. Seiring dengan kelelahan energi fisik, tubuh mulai memanas, dan pernapasan menjadi berat. Tetapi peredaran darah dalam tubuh, rangsangan tubuh, kelelahan energi fisik dan beban jiwa, memberinya kesenangan yang aneh. Ini seperti ventilasi yang hangat. Kecepatannya juga mulai menjadi lebih cepat, dan dia melirik peta dan langit dari waktu ke waktu untuk membedakan posisi yang lebih rendah. Hanya terus bergerak maju dan bergerak cepat. Namun, karena ada penundaan yang lama dengan membaca, dia tidak pernah melihat orang lain di depannya. Tidak sampai dekat dengan tujuan saya melihat Cheng Zicheng. Bab 75, Terbang. Kanopi adalah puncak gunung besar. Gunung tinggi ini panjangnya hampir 2 km, dan itu juga yang disebut titik akhir mereka. Alasan mengapa disebut kanopi, Tang San baru mengetahuinya ketika dia datang ke sini. Karena ada pohon besar di puncak gunung dengan mahkota besar, berdiameter hampir 100 meter, menutupi sebagian besar puncak gunung, ini seharusnya menjadi asal kanopi. Cheng Zicheng tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia melihat Tang San naik gunung, dan tersenyum, saya pandai dalam kebugaran. Saya pikir saya akan melihat Anda dalam perjalanan kembali. Tidak hanya Cheng Zicheng di bawah kanopi, tetapi Mu Enxing juga ada di sini. Melihat Tang San datang, mengangguk padanya, tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangkat tangannya dan menepuknya. Tiba-tiba, kekuatan yang sebelumnya diblokir Mu Yunyu di tubuhnya menghilang, dan kemampuan Suantian kembali beroperasi. Tang San masih aneh sebelumnya, bagaimana dia bisa bergegas kembali sebelum tengah hari jika dia memiliki kemampuan untuk melarang dengan beban yang berat. Kini tampaknya setelah sampai di kanopi, larangan bercocok tanam akan dicabut. Ayo pergi, kembalilah dengan cepat dan lihat apakah kamu bisa makan. Cheng Zicheng menarik Tang San dan turun gunung terlebih dahulu. Ketika dia melompat turun dari puncak gunung, pemandangan aneh muncul. Tubuh Cheng Zicheng menyala dengan cahaya oranye kuning. Saat berikutnya, lengannya terbuka, dan bulu oranye yang indah tiba-tiba muncul itu tumbuh dari lengan, dan rambut panjang di kepalanya berubah menjadi oranye, melayang dengan 3 bulu. Lengannya bergetar dan berubah menjadi sayap. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum pada Tang San, aku akan mengambil langkah dulu. Saat dia berkata, dia sudah meluncur menuruni gunung. Dalam sekejap mata itu telah menjadi titik hitam kecil. Terbang, dia terbang, bukankah ini curang? Tang San membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Cheng Zicheng perubahan iblis macam apa ini? Bulunya jingga, dan bisa terbang. Tang San belum pernah melihat monster seperti itu. Tetapi dari perubahan auranya setelah dia melemparkan transformasi Dewa Iblis,
Tang San juga bisa merasakan bahwa ini adalah transformasi Dewa Iblis yang agak kuat. Apalagi kemampuan terbangnya terlalu langka. Kakak, jika merek kelima saya tidak berfungsi, saya akan memilih Anda. Terbang memang salah satu kemampuan Tang San yang paling diinginkan sekarang. Tang San menarik napas dalam-dalam, tubuhnya silau dengan cahaya biru, dia juga tiba-tiba melompat keluar dari puncak gunung, matanya berkedip, elemen angin di gunung sudah melimpah, dan sejumlah besar elemen angin tiba-tiba berkumpul ke arah dia, Tang San dengan ringan. Turun gunung dengan cepat, di bawah berkah elemen angin, kecepatannya saat ini sudah seperti berpacu. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan penerbangan langsung Cheng Zicheng, itu tidak terlalu lambat. Melihat sosoknya yang pergi, mata Mu Enxing sedikit terkejut. Setiap siswa akan sangat lelah ketika mereka bisa mendaki di sini dengan tubuh mereka sendiri. Membuka blokir mereka saat ini dan mendapatkan kembali kendali atas kekuatan mereka sendiri akan membuat mereka lebih sadar akan kemampuan berharga yang diberikan oleh transformasi Dewa Iblis, dan juga akan memungkinkan mereka untuk lebih memahami kekuatan garis keturunan mereka sendiri selama perjalanan pulang. Ini juga merupakan alasan penting untuk pengaturan kelas kebugaran jasmani. Dan baru saja Mu Enxing jelas merasa bahwa meskipun Tang San sedikit lelah, itu tidak serius, dia baru berusia 9 tahun. Selain itu, ketika dia pergi, tubuhnya tidak berubah sebagai akibat dari pelepasan transformasi Dewa Iblis, tetapi kontrolnya terhadap elemen angin sangat kuat, dan kekuatan elemen angin tampaknya telah melampaui tingkat 4. Awalnya, ketika beberapa guru mereka tahu bahwa kemampuan Tang San adalah transformasi Feng Lang, mereka tidak terlalu dingin terhadap siswa ini. Jika bukan karena Tang San baru berusia 9 tahun, mereka bahkan tidak akan mengizinkan seorang anak dengan kemampuan transformasi Dewa Iblis yang lemah untuk bergabung dengan Akademi Penebusan. Meskipun akademi ini tampaknya tidak memiliki banyak orang, hanya ada selusin siswa. Namun pada kenyataannya, status Redemption Academy di seluruh organisasi penebusan sangat tinggi. Itu ada secara eksklusif untuk tujuan keselamatan dan pelatihan talenta tingkat tinggi yang luar biasa. Hanya ada 9 sekolah penebusan di seluruh benua peri. Mereka semua dikelola oleh anggota inti organisasi penebusan. Dan pada saat ini, ketika Mu Enxing melihat Tang San menampilkan transformasi serigala angin dan mengontrol elemen angin untuk meningkatkan kecepatannya, dia memiliki pemahaman yang berbeda tentangnya. Menurut informasi yang dia dapatkan sebelumnya, Tang San memiliki kemampuan yang tidak biasa untuk mengendalikan bilah angin. Kekuatan mental harus jauh melampaui orang normal. Hal ini juga bisa dilihat dari fakta bahwa dia mampu membuat mata rubah putih itu babak belur kemarin. The Eye of the Sky Fox membuat kekuatan mental Dubai jauh lebih kuat daripada yang memiliki peringkat yang sama, dan Tang San bisa membuat Eye of the Sky Fox menolak, dan kekuatan mental itu hanya akan mungkin jika setidaknya 2 kali lipat dari miliknya. Ini sangat menarik. Apa yang membuat beberapa guru paling tertarik pada Tang San adalah karena wali kota menerimanya sebagai murid. Mereka masih mengenal wali kota dengan sangat baik. Untuk makan siang, Tang San berlari sepanjang jalan. Dia sekarang memiliki perasaan lebih tentang kelas kebugaran fisik, perjalanan keluar adalah tentang pelatihan fisik, sedangkan perjalanan pulang terkait dengan kemampuannya sendiri. Ini tidak benar-benar adil, tapi itu masih latihan yang menarik. Setidaknya saat ini, darah di tubuhnya terbakar, dan nyeri otot masih sangat jelas. Setelah larangan Xuan Tiangong dicabut, sifat Xuan Tiangong yang tak ada habisnya beredar di dalam tubuh, mendorong pemulihan yang cepat dari konsumsi tubuh sebelumnya. Proses seperti itu masih sangat bermanfaat bagi pelatihan fisiknya. Terutama karena dia baru saja menembus peringkat kelima, tubuhnya juga perlu beradaptasi dengan peringkat kelima Xuan Tiangong. Latihan fisik hari ini mempercepat kecepatan ini. Dia bahkan mempercepat kecepatan penyerapan energi garis keturunan Feng Xiong. Berlari sepanjang jalan, perjalanan pulang bukanlah rute tunggal. Misalnya, Cheng Zicheng, yang bisa terbang, pasti berbeda dari rute yang diambil oleh serigala. Oleh karena itu, Tang San tidak bertemu orang lain selama perjalanan pulang. Tetapi ketika dia kembali ke akademi, kecuali untuk belajar putih, semua orang sudah kembali. Rok tubuhnya basah oleh keringat, dan Tang San tersentak dan mengeluarkan beban di rompi. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya, dia tidak bisa makan lagi. Ini hari ini. Jika saya tidak mengikuti bacaan di depannya, mungkin masih ada kesempatan. Tapi ini juga membuatnya mengerti dengan jelas bahwa tidak ada senior di kampus ini yang sederhana. Dalam perjalanan kembali,
Dengan bantuan basis kultivasi tingkat kelima dan kecepatan elemen angin, kecepatannya sudah cukup cepat, pada dasarnya mencapai 80% dari level puncaknya. Namun, dia masih gagal melampaui yang lain dan mendapatkan kembali jarak yang telah jatuh di depannya. Siswa lain di Akademi Penebusan juga sedikit terkejut melihat Tang San kembali begitu cepat. Bagaimanapun, Tang San baru berusia 9 tahun. Mu Yunyu tidak kembali, Tang San hendak kembali ke kamar diam-diam untuk mencuci, dan kemudian lapar. Guan Longjiang datang. Ini hari pertama Anda berpartisipasi dalam latihan, jadi saya tidak akan menghukum Anda hari ini. Pergi mandi dan makan bersama semua orang. Bab 76, Jin Pengbian. Oke, terima kasih guru. Tang San tidak sopan, dan tidak dengan keras kepala menolak untuk menunjukkan kemampuannya. Dia hanya setuju dengan San Ruliu, dan kemudian berlari kembali untuk mencuci. Pada saat ini, Siru, yang berada di Dewa Tua, perlahan-lahan mendatangi Guan Longjiang. Apa pendapatmu tentang anak ini? Guan Longjiang berkata, ya, dia tidak tua, tetapi dia sangat stabil dan tidak memiliki kesombongan. Kebugaran fisik juga dapat diterima. Berat yang baru saja dia keluarkan adalah 6 yuan. Pada usianya, mampu memiliki kebugaran fisik seperti itu membuktikan bahwa fondasinya sangat kokoh. Napas panjang. Puncak tingkat 4. Siru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia kelas 5. Urutan kelima. 9 tahun, urutan kelima. Guan Longjiang mengulurkan tangan kanannya karena terkejut, kelima jarinya terentang. Siru melengkungkan bibirnya dan berkata, kalau tidak, menurutmu mengapa anak Zhang Haoxuan tidak sabar untuk menerima seorang murid? Tang San kecil ini seharusnya tidak sesederhana tier 5, mungkin ada rahasia lain yang tidak kita ketahui, belum. Zhang Haoxuan, apakah kamu tidak tahu kebajikan macam apa? Kamu tidak bisa datang lebih awal tanpa keuntungan. Guan Longjiang mengedipkan matanya, maksudmu, bahwa produk Yin datang kepada kita lebih dulu, apakah lebih baik untuk memulai? Siru tertawa dan berkata, ini tidak bisa dihindari. Aku hanya tidak repot-repot mengeksposnya. Bagaimanapun, perubahan Dewa Iblis anak ini hanyalah perubahan serigala angin. Bahkan jika perubahan serigala anginnya telah berubah, garis keturunan dasar masih lebih lemah. Kuharap dia bisa melangkah lebih jauh. Guan Longjiang dengan serius berkata, jika garis keturunan dasar lebih buruk, bahkan jika itu dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan, itu harus menjadi keberadaan yang lebih lemah di tingkat yang sama. Berpikir tentang Konfusianisme, ini hanya penilaian awal, dan itu tergantung pada sejauh mana dia dapat menunjukkan kemampuannya. Di kelas tempur yang sebenarnya sore itu, biarkan kebaikan mengujinya. Oke, mari kita lihat waktu itu. Guan Longjiang mengangguk dan setuju. Kembali ke kamar, mencuci, dan berganti pakaian kering. Tang San tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya sedikit rileks. Gong Xuantian sangat baik untuk menyehatkan tubuh, dan memiliki efek kesehatan yang sangat baik dengan sendirinya. Selain itu, Tang San sudah menjadi kehidupan ketiga dalam kultivasi Xuantian Gong, dan dia benar-benar tahu betul. Hanya dalam waktu sesingkat itu, sebagian besar kelelahan di tubuhnya telah hilang. Qi dan darah juga menjadi semakin kuat, dan efek sampingnya adalah Anda lapar. Makan siang di kantin sudah siap, daging rebus. Yang disebut daging rebus ini benar-benar dimasak dengan air dan ditambahkan sedikit garam. Yah, itu sederhana dan polos. Bagi peserta pelatihan yang banyak mengkonsumsi energi fisik, nutrisi dalam daging adalah yang paling mereka butuhkan. Panci besar berisi daging rebus mengepul di atas meja. Diiringi teriakan Guan Longjiang, semua orang sudah jujur dan tidak basa-basi. Tidak ada keraguan bahwa makanan tergantung pada perebutan. Tangannya cepat dan tangannya lambat. Tang San juga sama, dan dia segera bergabung dengan pasukan perampok daging. Makan daging dan minum kaldu. Seluruh tubuh terasa hangat setelah makan beberapa saat. Saat mulai merasa kenyang, bukan hanya dagingnya saja yang hilang, bahkan tulangnya pun tidak ketinggalan. Tang San tidak sepenuhnya penuh, tetapi melihat pot kosong, itu tidak berdaya. Tidak ada makanan, para siswa bubar. Tang San menghentikan Cheng Zicheng. Kenapa? Tidak kenyang. Bahkan, kamu bisa mempertimbangkan pergi ke kota untuk membeli sesuatu untuk dimakan. Para guru tidak peduli dengan ini. Apalagi ketika kamu dihukum dan tidak punya makanan untuk dimakan, maka kamu harus mencari cara untuk melengkapi dirimu. Persiapkan lebih banyak, pasti benar memesan makanan. Cheng Zicheng tersenyum.
Aku akan membelinya nanti. Tang San masih setuju dengan saran ini. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki suplemen makanan dalam tingkat latihan kekuatannya saat ini? Semakin baik nutrisinya, semakin baik tempering tubuh. Apalagi dia sekarang sudah siap melepaskan tubuhnya untuk tumbuh. Kakak, aku hanya ingin bertanya, kapan akademi biasanya mengizinkan kita memasuki kota? Tanya Tang San. Cheng Zicheng berkata, ayo selesaikan kelas setiap hari. Faktanya, itu mungkin. Tetapi persyaratannya adalah setidaknya 2 orang harus bepergian bersama. Anda tidak dapat memasuki kota sendirian untuk menghindari bahaya. Dan Anda harus rendah hati dan tidak menimbulkan masalah. Jika tidak, Anda akan dihukum berat. Mengerti? Tang San mengangguk. Cheng Zicheng berkata, jangan terlalu memikirkannya. Secara umum, setelah seharian berkultivasi, kamu akan terlalu lelah. Bagaimana kamu masih memiliki kekuatan untuk memasuki kota? Tang San tersenyum dan mengganti topik pembicaraan dan berkata, kakak senior, caramu terbang barusan luar biasa, perubahan iblis macam apa dirimu? Bisakah kamu memberitahuku? Cheng Zicheng tersenyum dan berkata, transformasi dewa iblisku adalah transformasi Jinpeng. Garis keturunan roko bersayap emas diwarisi. Mata Tang San berbinar, kedengarannya luar biasa. Cheng Zicheng berkata tanpa daya, tetapi kekuatan garis keturunan saya tidak cukup. Jadi saya tidak berlatih terlalu cepat. Guru berkata bahwa jika saya dapat menembus langkah ke-7, saya akan menemukan cara untuk kembali ke leluhur dan meningkatkan garis keturunan, kekuatan. Di masa depan, ada peluang lebih besar untuk perbaikan berkelanjutan. Apa yang kembali ke leluhur? Tang San bertanya dengan heran. Cheng Zicheng berkata, saya tidak tahu detailnya. Saya baru saja mendengar guru mengatakan bahwa itu adalah semacam ritual. Tetapi itu membutuhkan banyak bahan berharga. Sangat sulit. Kembali ke leluhur tidak ditemukan oleh kami, tetapi oleh monster dan roh, cara untuk memurnikan darah. Ini juga berguna bagi kita. Tang San mengangguk diam-diam, dan berkata, kakak senior, di kelas tempur yang sebenarnya sore ini, apakah kita akan membahasnya? Cheng Zicheng memperhatikan matanya bergerak, mengapa? Apakah Anda ingin belajar dari saya? Apakah karena saya muda dan lebih lemah? Saya katakan, saya sangat baik. Hati-hati saya mengalahkan Anda. Tang San tersenyum dan berkata, saya hanya ingin memimpin Jinpeng saudara perempuan guru untuk berubah. Sepertinya saya tidak tahu harus berbuat apa. Cheng Zicheng tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak akan berbelas kasih. Oke, aku akan istirahat, aku lelah. Aku akan tidur dulu. Melihatnya pergi, Tang San berpikir dalam hati, kakak senior, bukan karena kamu lemah yang ingin aku diskusikan denganmu. Itu karena aku tertarik pada kekuatan darahmu. Meskipun menyerap sedikit terlebih dahulu. Hanya bisa terbang. Ini terlalu penting. Ya, setelah mendengar deskripsi Cheng Zicheng tentang perubahan dewa iblisnya, Tang San telah memutuskan, jenis kelima dewa iblisnya berubah, memilih perubahan Jinpeng ini. Setelah datang ke Akademi Penebusan selama 2 hari ini, setelah dia memiliki pemahaman awal tentang tempat ini, perasaan pertamanya adalah bahwa dia telah datang ke tempat yang penuh dengan harta karun. Saudara dan saudari, semua anak laki-laki dan perempuan harta karun. Masing-masing dari mereka memiliki garis keturunan monster dan dewa langka yang luar biasa. Ini berarti aku bisa mempelajari kemampuan transformasi dewa iblis yang kuat ini dari mereka. Jangan bicara tentang bagaimana meningkatkan di masa depan, setidaknya Anda bisa memilikinya sekarang. Terlebih lagi, kultivasi saudara dan saudari senior juga akan meningkat, dan kekuatan garis keturunan secara alami akan menjadi lebih kuat, selama dia menelan beberapa secara terbatas, jejak garis keturunan yang telah dia pelajari secara alami akan menjadi lebih kuat. Ini jauh lebih mudah daripada memburu klan monster. Seperti mata rubah langit yang paling dia kenal sekarang, dan Jin Pengbian Cheng Zicheng, ini adalah kemampuan bagus yang langka, dan itu akan sangat membantunya. Kemampuan apa yang dimiliki saudara dan saudari lainnya hanya dapat diketahui melalui pengamatan. Keduanya bisa dijadikan tujuan masa depan. Jika mereka hanya menelan sedikit darah, mereka dapat pulih dalam waktu yang relatif singkat, selama mereka lebih berhati-hati, mereka bahkan tidak akan menyadarinya. 4 merek yang dimiliki Tang San sekarang adalah serigala angin kemerek, flash leopard kemerek, badak kemerek, dan perpaduan falcon berkepala putih dan rusa badak. Beberapa tanda ini sebenarnya tidak kuat sama sekali, karena itu bukan tanda darah ras kuat di antara klan monster.
Tang San ingin menjadi lebih kuat di masa depan di dunia ini, selain mempromosikan keterampilan surga yang mendalam, ia membutuhkan kemampuan tambahan dari tanda garis keturunan ini. Ini disebabkan oleh keterbatasan dunia ini. Hanya setelah dia menembus level dewa di masa depan, dia akan memiliki kemungkinan untuk menghadapi orang ini dan mendapatkan kembali beberapa kemampuannya sebelumnya. Bab 77, Konfrontasi Sebenarnya. Kelas fisik pagi masih melelahkan Tang San bermeditasi selama istirahat siang dan memasuki keadaan dengan sangat cepat. Kidan darah dalam tubuh melonjak, dan kekuatan Suantian Gong kompatibel, dan Anda bahkan dapat dengan jelas merasakan beberapa peningkatan dalam diri Anda. Dia tidak bangun dari meditasi sampai bel di akademi berbunyi. Sudah ada beberapa suara berisik di luar, jangan tanya, kelas sore akan segera dimulai. Meregangkan tubuhnya, Tang San terpental dan berjalan keluar ruangan. Di halaman, banyak orang sudah ada di sana, dan ada orang lain yang berjalan keluar ruangan seperti dia. Guan Longjiang dan Mu Enxing keduanya ada di sini, tapi Mu Yunyu dan Siru tidak. Dan semua siswa telah berkumpul di halaman dalam waktu singkat. Mu Enxing berkata, kelas tempur aktual hari ini masih berlangsung di akademi. Tang San, keluar. Tang San melangkah maju dan berjalan keluar. Mu Enxing berkata, Anda adalah pendatang baru di akademi, termasuk guru kami, Anda harus terbiasa dengan kemampuan Anda. Anda dapat memilih satu orang sebagai lawan Anda untuk pertempuran yang sebenarnya. Dalam pertempuran yang sebenarnya, Anda dapat melepaskannya, saya dan Guru Guan bertanggung jawab atas keselamatanmu. Ya, Tang San mengangguk dan menoleh ke siswa lain. Untuk pendatang baru ini, dan anak bungsu, para siswa di Akademi Penebusan agak penasaran. Terutama karena dia berhasil menyelesaikan kursus kebugaran fisik pagi ini, dan bahkan berat badan yang ditambahkan oleh Mu Yunyu di jalan, semua orang sudah tahu. Kelas kebugaran fisik Mu Yunyu tidak mudah untuk dihadapi, ketika semua orang pertama kali datang, semua orang menderita di dalamnya. Dan kemampuan Tang San untuk memiliki kualitas fisik dan usia yang begitu muda telah membuat semua orang lebih memperhatikannya. Tentu saja, ketika Akademi Penebusan memilih orang, awalnya sangat penting untuk potensi. Tatapan Tang San menyapu para senior ini, dan seseorang melambai padanya berulang kali, menunjukkan bahwa dia tidak ingin melawannya. Membaca Bai jelas akan segera kembali, dan wajahnya masih sedikit pucat. Kelas kebugaran fisik benar-benar menyiksa baginya. Tang San memiliki tujuan sejak lama, dan tanpa banyak pengamatan, dia berkata, saya memilih kakak senior Cheng Zicheng. Ya, perubahan iblis Cheng Zicheng sedang terbang, kamu harus siap secara mental, Mu Enxing mengingatkan. Cheng Zicheng berjalan keluar dengan bibir merahnya, dia tahu. Aku bertemu dengannya dalam latihan fisik hari ini. Kamu benar-benar ingin menantangku. Kalau begitu aku tidak akan berbelas kasih. Kalimat terakhir secara alami ditujukan kepada Tang San. Tang San tersenyum dan berkata, kakak, mohon sarannya. Yang lain berhamburan ke belakang, meninggalkan bagian tengah halaman kampus untuk mereka. Mu Enxing dan Guan Longjiang lebih dekat ke tengah, sehingga mereka dapat mengambil tindakan tepat waktu ketika ada bahaya dalam pertempuran mereka. Keduanya berjarak 20 meter, saling berhadapan. Mata Cheng Zicheng bersinar dengan percaya diri, dan dia sudah sedikit ingin mencoba. Tang San terlihat sangat tenang, tetapi menatapnya dengan damai. Mulai, dengan perintah Mu Enxing, pertempuran sebenarnya pertama setelah Tang San datang ke Akademi Penebusan dimulai. Cahaya oranye di tubuh Cheng Zicheng menyala, dan lengannya terbuka di kedua sisi tubuhnya, dan itu telah berubah menjadi sepasang sayap, dan rambut panjangnya juga berubah oranye. Di antara rambut oranye, ada beberapa akar. Ling Yu, sebagian besar iblis dan dewa manusia yang dilihat Tang San akan jelek karena bistisasi setelah perubahan. Tapi perubahan Cheng Zicheng jelas membuatnya terlihat lebih cerah dan lebih menawan, dan temperamennya juga berubah. Tang San juga bergerak pada saat yang sama dia melepaskan perubahan iblis. Menghadapi Cheng Zicheng, yang memiliki jin pembian, masalah terbesar baginya adalah pelarian lawan. Cahaya biru melintas di tubuh Tang San, dan merek serigala angin telah diaktifkan, dan elemen angin di udara dengan jelas mengembun ke arahnya, membuat tubuhnya menjadi ringan dalam sekejap. Di bawah akselerasi yang tiba-tiba, dia melintasi jarak 20 meter hampir seketika. Cheng Zicheng tidak terbang langsung setelah melepaskan transformasi Jin Peng, lengan yang berubah menjadi sayap tiba-tiba menutup ke dalam, kedua sayap itu seperti dua guilotin, dan mereka menyapu lurus ke arah Tang San.
Suara tajam menembus udara bahkan merobek udara. Tang San bergegas maju, tampak seperti mengirim dirinya sendiri ke guilotin. Pada saat ini, tangannya melambai pada saat yang sama, dan dua bilah angin biru sudah ditembakkan oleh listrik. Hampir dalam waktu singkat, pukulan itu mengenai sayap Jin Peng. Dang-dang, dua suara renyah, tubuh Cheng Zicheng jelas stagnan, sayap yang telah dipotong berhenti di udara, dan seluruh orang juga terguncang oleh angin dan mundur selangkah. Pada saat yang sama, jari-jari Tang San bergetar, dan bilah angin terbang keluar seperti jet dari telapak tangannya. 18 bilah angin mekar seketika seperti dewi yang menaburkan bunga. Pada saat itu, seluruh medan perang diterangi oleh 18 bilah angin ini menjadi warna biru. Elemen angin kencang membuat suara melolong yang jelas di halaman. Namun, tidak satu pun dari 18 bilah angin yang ditembakkan ke Cheng Zicheng setelah itu ditembak di udara, tetapi 18 bilah angin ini terjalin di udara menjadi jaring besar, yang membuat mereka diserang begitu saja, lepas landas, melepaskan gagasan untuk lepas landas hampir seketika. Ketika 18 bilah angin terbang dan melesat di udara, apakah itu Guan Longjiang atau Mu Enxing, mata mereka menjadi cerah dalam sekejap. Keduanya saling memandang, dan keterkejutan mereka tidak dapat disembunyikan di mata mereka. Meskipun mereka sudah tahu dari Zhang Tianxiao, kontrol bilah angin Tang San sangat halus. Tapi seperti kata pepatah, mendengar adalah salah, melihat adalah percaya. Melihat bahwa dia dapat melepaskan begitu banyak bilah angin dalam sekejap, dan bahwa setiap bilah angin begitu kuat dan di bawah kendalinya, itu masih membuat mereka merasa sedikit tidak dapat dipercaya. Ini adalah anak berusia 9 tahun. Bisakah itu dilakukan? Kontrol ini berlaku bahkan untuk klan serigala angin tier 8 dan tier 9, kan? Itu bahkan tidak akan begitu halus. Bilah angin jelas diluncurkan dengan cara yang sangat aneh. Berbeda dari mereka yang menakjubkan, tetapi hati Cheng Zicheng penuh dengan kemarahan saat ini. Dia memiliki harapan dan penilaian tertentu tentang Tang San, dan dia juga tahu bahwa Tang San pandai dalam Windblade. Namun dia tidak pernah menyangka akan tertindas ketika baru bertemu. Dua bilah angin Tang San sangat berat. Di bawah tabrakan, sayap Jin Pengnya yang keras sedikit mati rasa. Ketika dia hendak lepas landas setelah diguncang ke belakang, 18 bilah angin di udara begitu mengancam sehingga dia tidak bisa lepas landas. Perasaan berkelahi di luar kendali benar-benar tidak nyaman. Tetapi jika Cheng Zicheng dapat menjadi anggota Akademi Penebusan, itu tentu saja tidak mudah. Ketika ditemukan bahwa itu kemungkinan akan menjadi target intersepsi bilah angin saat terbang. Dia bereaksi hampir seketika, tidak mundur tetapi maju, sayapnya mengepak tiba-tiba, dan embusan angin bertiup. Hembusan angin juga menjadi perlindungannya terhadap bilah angin di udara. Pada saat yang sama, tubuhnya berakselerasi seketika. Hampir seolah-olah berteleportasi, dia langsung berlari ke pelukan Tang San. Cahaya hampir oranye kuning menyala, dan dia sudah berhadapan muka dengan Tang San. Pada saat ini, Tang San, yang baru saja melepaskan 18 bilah angin, jelas tidak punya waktu untuk melepaskan bilah angin. Cheng Zicheng akhirnya menunjukkan senyum di sudut mulutnya. Apakah kamu tidak akan menghalangi penerbanganku? Lalu aku akan langsung pergi ke Huanglong dan mengalahkanmu secara langsung dalam pertarungan jarak dekat. Tapi senyumnya menegang di sudut mulutnya di detik berikutnya. Tang San menghilang. Tepat ketika Cheng Zicheng mengira dia akan memukulnya, sekuntum bunga tiba-tiba muncul di depannya, dan Tang San menghilang begitu saja. Kemudian perasaan tajam yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Tidak hanya itu, tetapi sayapnya mengencang dan terasa stagnan. Apa yang dilihat orang lain adalah bahwa Tang San tampak mengguncang tubuhnya pada saat dia akan dipukul, dan dia datang ke punggung Cheng Zicheng tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Kemudian tangannya meraih bahunya. Tubuh Cheng Zicheng tiba-tiba mandek, dan 18 bilah angin yang diletakkan di udara sudah datang langsung ke arah Cheng Zicheng seperti Ruyan yang melemparkan tangannya ke dalam pelukannya. Bab 78, Kakak Perempuan. Semua perubahan ini sangat cepat, hampir terlambat bagi semua orang untuk berseru. Sudah ada warna biru dan biru di depan Cheng Zicheng. Cheng Zicheng ingin melepaskan diri dari tangan Tang San, tetapi mendapati bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi sakit dan lemah, dan dia tidak dapat membebaskan diri untuk pertama kalinya. Detik berikutnya, bila angin telah tiba, cahaya biru memenuhi pandangannya tiba-tiba merasa panik di hatinya. Bagaimana bisa seperti ini? Ini adalah satu-satunya pikiran yang bisa muncul di benaknya saat ini. Tapi di saat berikutnya,
cahaya Qian tiba-tiba melayang di depannya, terhenti 1 meter darinya. Pada saat ini, Guan Longjiang dan Mu Enxing sudah datang kepada mereka. Tapi sebelum mereka bisa mengambil tindakan saat ini, Feng Ren sudah berhenti, dan kemudian berubah menjadi angin sepoi-sepoi, diam-diam menghilang. Tang San melepaskan tangannya menggenggam bahu Cheng Zicheng, dan melangkah mundur. Cheng Zicheng mengguncang tubuhnya sedikit, lalu berbalik dengan tiba-tiba. Apa yang dia lihat adalah senyum tipis Tang San. "Kakak, biarkan aku mengambilnya." Mata Cheng Zicheng memerah dalam sekejap, dan ketika dia kalah begitu saja, bahkan tanpa proses, dia kalah dari Tang San yang baru saja masuk akademi dan jauh lebih muda darinya. Rasa malu dan keluhan di hatinya pecah hampir seketika. Kamu, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Anda baru saja kalah. Mu Enxing menepuk bahu Cheng Zicheng, kemenangan atau kekalahan adalah hal biasa di militer. Jika kamu kalah, kamu harus menemukan alasannya. Ini juga tujuan kelas tempur kita yang sebenarnya. Guan Longjiang memandang Tang San, apakah kamu level 5? Tang San tidak ingin menyembunyikan tingkat kultivasinya, tidak ada keraguan bahwa apakah dia berada di Akademi Penebusan atau Organisasi Penebusan, semakin kuat kemampuannya, semakin tinggi otoritas dan sumber daya yang dapat dia peroleh. Selain itu, gurunya yang baru dikenal juga tahu bahwa dia adalah tier 5, jadi tentu saja tidak perlu menyembunyikannya. Baru saja bangkrut, Tang San mengangguk. Pada usia 9 tahun, tier 4 sudah luar biasa, ini sudah tier 5. Tiba-tiba, para siswa yang hadir tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit aneh ketika melihat Tang San. Anda harus tahu bahwa di antara semua 16 siswa, tidak termasuk Tang San, tingkat kultivasi tertinggi adalah tingkat 6, dan itu baru saja tersentuh. Ambang batas urutan ke-6, sebagian besar dari mereka berada di tingkat 4, mirip dengan Cheng Zicheng, dan hanya ada 3 orang di tingkat 5. Anak berusia 9 tahun ini memiliki 5 tingkat kultivasi. Bagaimana mereka tidak kaget? Cheng Zicheng juga tercengang, tingkat 5. Ya, dia bisa menggunakan bilah angin dengan kekuatan ofensif yang begitu besar, memang tidak seperti yang bisa dilakukan tier 4. Apakah dia sudah tier 5? Guan Longjiang tersenyum dan berkata, tidak heran wali kota akan mengambilmu sebagai murid. Ini sangat bagus, kamu istirahat dan bertarung lagi nanti. Tang San juga dalam suasana hati yang cukup baik saat ini. Ketika dia meraih bahu Cheng Zicheng, dia diam-diam menyerap sedikit kekuatan garis keturunan Cheng Zicheng, dan Dewa Iblis baru yang mengubah merek garis keturunan telah muncul di tubuhnya. Karena energi garis keturunan yang diserap kecil, itu hanya membentuk tanda urutan ketiga. Tapi ini cukup, dia sudah bisa menyelamatkan merek kelimanya. Tentu saja, saya masih belum bisa mencoba efek perubahan Jinpeng ini pada diri saya sendiri. Tapi harus bisa terbang. Ini berbeda dengan Hawkeye dari Bal Falcon. Burung rok bersayap emas paling baik dalam terbang, rok naik bersama angin dan meroket sejauh 90.000 mil dalam satu hari. Di antara monster terbang, mereka pasti termasuk yang teratas. Oke, Tang San tidak mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak perlu istirahat, dia tidak perlu terlalu sombong. Dia hanya setuju, lalu mengangguk meminta maaf kepada Cheng Zicheng, dan kemudian mundur ke Dubai. Cheng Zi mengikutinya dengan penuh semangat, datang untuk berdiri di sampingnya, dan berbisik, kamu benar-benar tingkat 5. Bagaimana kamu bisa berkultivasi begitu cepat? Tang San merentangkan tangannya, aku baru saja berlatih dengan normal. Reading Bai sudah menangkapnya, ini tier 5, dan kamu tier 5. Aku masam, aku cemburu, kapan aku akan menjadi tier 5? Sebagai yang terakhir di seluruh akademi, Tang San baru saja datang. Pada saat itu, dia masih merasa bahwa dia mungkin tidak harus menyelesaikannya. Tetapi sekarang saya menemukan bahwa kesenjangan antara saya dan orang lain sangat besar. Saat dia meraih lengannya, seni surgawi Tang San Xuan diam-diam beroperasi, menarik jejak kekuatan darah dari tubuh Dubai. Karena basis kultivasi yang lemah dan cedera, dia hanya menarik sedikit kekuatan darah yang berada di luar jangkauan, dan dia tidak akan merasa setengah hati ketika membaca bahasa putih. Dan di tubuh Tang San, hanya tanda garis keturunan sekitar satu ordo yang terbentuk, tanda garis keturunan milik mata rubah langit. Jinpeng mengubahnya menjadi kemampuan untuk benar-benar menjadi dirinya sendiri, dan mata rubah langit ia berharap dapat berintegrasi dengan matanya sendiri dan mempromosikan evolusi mata. Dengan pertumbuhan basis kultivasi, manfaat mata Lingqi jelas.
Mata Lingqi dapat sangat meningkatkan penglihatan Tang San dalam hal pengamatan, dan melapisinya dengan mata setan ungu untuk menghasilkan hasil yang sangat baik. Yang kedua adalah pengamatan dan kontrol elemen, yang seperti penguat kekuatan mental, memberinya perubahan yang sangat jelas dalam kontrol elemen. Oleh karena itu, teknik dalam solusi senjata tersembunyi dapat diterapkan sepenuhnya. Selanjutnya, Mata Lingqi dapat mengamati kelemahan lawan sampai batas tertentu. Ini juga sangat mudah digunakan dalam pertempuran. Efek Eye of the Sky Fox benar-benar berbeda. Ini juga merupakan kemampuan tertinggi di antara monster, tetapi tidak digunakan untuk pertempuran. Orang bisa membayangkan perannya yang kuat. Dubai mungkin satu-satunya manusia dengan mata rubah langit. Ini juga rahasia terbesar Akademi Penebusan. Jika tidak, jika klan rubah langit mengetahuinya, dia harus dibawa pergi. Tang San harus mengeksplorasi efek dari kemampuan yang begitu dihormati oleh klan monster untuk diketahui. Mu Enxing berkata, adegan berikutnya, kampung halaman, Zhang Zebin, datang ke sini. Dua remaja, keduanya berusia sekitar 13 atau 4 tahun, keluar. Masing-masing memberi hormat kepada para guru dan berdiri diam. Permainan berikutnya akan segera dimulai. Tang San selamat setelah membaca bai, tetapi kecemburuan di matanya masih terlihat jelas. Tang San bertanya dengan suara rendah, bagaimana proses pertarungan yang sebenarnya. Kelas, membaca bai dao, dalam keadaan normal, setiap orang harus memainkan pertempuran. Setiap kelas tempur yang sebenarnya akan memiliki lawan yang berbeda. Setelah semua pertempuran yang sebenarnya selesai, guru akan berkomentar dan menjelaskan di mana kami tampil dengan baik dan masalah dalam pertempuran, dan kemudian ajari kami cara meningkatkan dan meningkatkan. Jangan kami, milik kami. Tanpamu, kata Cheng Zicheng dengan marah. Sudut mulut Bai berkedut, tidak apa-apa jika orang sulit dibongkar, kamu tidak akan punya teman seperti ini. Cheng Zicheng mendengus, aku tidak berteman dengan limbah kayu tingkat ketiga. Tang San memandang Dubai, dan kemudian ke Cheng Zicheng. Dia tidak bisa menahan tawa sedikit. Cheng Zicheng jelas melampiaskan kemarahan yang baru saja gagal di Dubai. Apa yang kamu lihat? Ketika aku tier 5, aku pasti akan bisa mengalahkanmu. Cheng Zicheng memelototi Tang San, melotot, jelas masih sangat tidak yakin dengan pertempuran barusan. Kakak senior, ayolah, kata Tang San. Dua remaja di lapangan sudah mengambil sikap. Mulai, dengan perintah Mu Enxing, konfrontasi aktual kedua dimulai. Bocah bernama Home Taun jelas lebih kurus, dan dia tidak terlihat lebih tinggi dari Tang San. Pada saat ini, tubuhnya mulai berubah. Lapisan tebal bersisik, mirip dengan stratum corneum, muncul dari bawah kulit, dan bahkan kepala mulai berubah bentuk, dan ada ekor panjang di belakangnya. Perubahan ini bisa sangat besar. Secara umum, transformasi Dewa Iblis akan menyebabkan perubahan tertentu pada tubuh manusia, tetapi semuanya terbatas. Semakin besar perubahannya, semakin dekat garis keturunannya dengan monster itu. Pada saat ini, setelah perubahan di kampung halaman ini, tubuhnya sangat berubah sehingga sulit untuk mengenalinya sebagai manusia. Bab 79, Perubahan Jiao Merah, Perubahan Waktu. Pada saat yang sama ketika dia berubah, ada sensasi cahaya yang bersinar di tubuhnya. Meskipun jelek, itu memberi orang rasa aneh yang istimewa. Perubahan iblis macam apa ini? Tang San tidak mengenalinya. Setidaknya di antara monster yang Wang Yanfeng katakan sebelumnya, dia tidak memiliki kesan monster seperti itu. Kelihatannya agak mirip buaya, tapi bagaimana buaya bisa merasa bercahaya? Lawan kampung halaman Zhang Zebin juga mengubah tubuhnya saat ini. Seluruh tubuhnya terangkat beberapa poin, dan aura kuat meledak darinya. Potongan sisik berbentuk berlian muncul, sepasang tanduk tajam tumbuh di kepalanya, dan tubuh yang terangkat dengan cepat menjadi kekar. Dalam waktu singkat, ia telah menjadi seorang pria kekar dengan tanduk ganda di kepalanya, seluruh tubuh ditutupi dengan sisik, dan ketinggian 2 meter. Napas yang keluar dari tubuhnya sangat kuat. Kampung halaman, S harus tier 4, dan napas Zhang Zebin harus tier 5 perbaikan. Apakah pertarungan tier 4 vs tier 5 sebenarnya? Bagaimana pendapat para guru tentang hal itu? Sementara Tang San bingung, pertempuran antara kedua belah pihak sudah dimulai. Zhang Zebin mengaum, dan melangkah keluar dalam satu langkah. Orang itu sudah bergegas keluar, sosoknya di udara, tampak membengkak lagi. Armor bersisik gelap tiba-tiba berubah menjadi merah tua, mulut, api merah telah dimuntahkan ke arah pihak lain.
Cahaya yang mengalir di kampung halamannya mulai meningkat dalam sekejap, menendang kakinya ke tanah, dan bergegas melawan api. Detik berikutnya, cahaya di tubuh kampung halaman tiba-tiba berkedip, dan nyala api yang dikeluarkan Zhang Zebin anehnya tersangkut di udara. Adapun tubuh Zhang Zebin sendiri, karena dia terus mendorong ke depan, dia benar-benar menabrak nyala api yang stagnan. Apa kemampuan ini? Hati Tang San bergetar hebat. Ini sepertinya mirip dengan kemampuan membekukan waktu. Dia pernah menjadi Raja Dewa, dan dia tahu secara mendalam betapa kuatnya kemampuan untuk mengendalikan waktu dan ruang. Di antara semua jenis kemampuan, waktu dan ruang adalah yang paling misterius. Di medan perang, Zhang Zebin bergegas ke api yang dia keluarkan, jelas mengguncang tubuhnya, tetapi armor skala di tubuhnya tampaknya cukup defensif. Pada saat ini, kampung halaman telah menyelesaikan belokan, dan ekor panjang di belakangnya membantingnya dengan keras. Zhang Zebin melangkah maju, memutar tubuhnya, dan saat menghindar, dia tidak menyerang, melainkan melipat tangannya di depannya, dan bahkan berjongkok dan meringkuk. Membuat postur defensif. Dan di saat berikutnya, tubuhnya jelas mandek, dan kemudian dia langsung disambar ekor kampung halamannya. Bang! Zhang Zebin dibanting dan dibanting 5 atau 6 meter. Dia jatuh di tanah, dan pada saat berikutnya dia bangkit, bergegas menuju kampung halamannya lagi. Pada saat yang sama, tinju kanannya ditutupi dengan nyala api yang kuat. Kampung halaman, es mundur, dan lingkaran cahaya yang beredar di tubuhnya jelas lebih gelap dari sebelumnya. Dengan cambukan ekornya, ia sesekali mengendalikan tindakan lawan dan bertabrakan dengan Zhang Zebin terus-menerus. Keduanya memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, terutama yang berasal dari kampung halaman mereka. Bahkan jika dia terkena tinju api Zhang Zebin, tidak ada luka yang jelas. Tetapi ketika pertempuran berlanjut, Tang San menemukan bahwa kota kelahirannya secara bertahap jatuh ke dalam kerugian, karena kemampuan kontrolnya yang luar biasa secara bertahap menjadi tidak berguna. Itu harus menjadi alasan konsumsi kekuatan garis keturunan yang berlebihan. Tapi pertahanan di kampung halamannya sangat kuat, dan pertempurannya juga sangat ulet. Bahkan jika dia tidak dapat secara efektif mengendalikan Zhang Zebin setelah pertempuran, dia masih bisa bertahan dan melakukan serangan balik sesekali, memukul Zhang Zebin dengan ekornya seperti palu yang berat. Dan kekuatan pertahanan Zhang Zebin tidak lemah, kekuatannya sangat kuat, dan perubahan Dewa Iblis dengan kekuatan api juga sangat kuat. Itu tidak lemah dalam kekuatan, kecepatan, dan ledakan. Keduanya bermain bola balik, seiring berjalannya waktu, konsumsi kampung halaman menjadi semakin banyak, pita di tubuh berangsur-angsur menghilang, dan bahkan perubahan iblis Sen secara bertahap tidak dapat mendukung. Berhenti. Mu Enxing menghentikan permainan. Meskipun kemampuan kampung halamannya sangat istimewa, basis kultivasi Zhang Zebin lebih tinggi, dan dia mengalahkan kampung halaman dengan gesekan. Pada saat ini, Tang San sangat terkejut. Dia hanya merasa bahwa perubahan Jin Peng yang baru saja dia serap agak tidak enak. Kemampuan untuk mengontrol waktu di kampung halamanku terlalu kuat. Itu bukan penjara ruang, tetapi kendali waktu yang bahkan lebih aneh dari kekuatan ruang. Dapat langsung membekukan waktu. Kontrol seperti itu jauh lebih baik daripada efek penjara dari elemen spasial langsung. Dengan kontrol semacam ini, Zhang Zebin tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasinya satu tingkat lebih tinggi. Kemampuan untuk mengontrol waktu ini, saya harus mempelajarinya. Pengalaman bertarung di kampung halaman tidak terlalu bagus, dan tidak banyak keterampilan bertarung. Tetapi jika kemampuan yang sama diberikan pada Tang San, itu akan memiliki terlalu banyak efek. Dia sudah memikirkan merek mana yang harus diganti dengan kekuatan kali ini, atau haruskah dia menyerap perubahan waktu ini tanpa menyerap perubahan Jin Peng. Namun, kemampuan terbang juga sangat penting, ini benar-benar agak kusut. Berbagai jenis dewa iblis mengubah tanda mereka dan dia tidak berani menggabungkan mereka dengan santai. Dalam kasus efek balasan, itu akan merepotkan dan akan menyebabkan kekuatan sendiri tidak maju dan mundur. Kakak Bai, apa perubahan iblis dan dewa dari kedua senior ini sekarang? Mereka terlihat sangat menakjubkan, tanya Tang San dengan suara rendah. Membaca kata-kata putih, Zhang Zebin adalah transformasi naga merah. Spesies subdragon. Naga Crimson sangat kecil, tapi itu sudah sangat kuat di subdragon. Dia sangat komprehensif. Kekuatan, ledakan, kecepatan, api, dan keduanya. Guru, evaluasinya komprehensif. Saudara dari kampung halaman lebih kuat,
waktu iblis buaya berubah. Itu juga disebut perubahan waktu. Secara umum, bukankah perubahan iblis dan dewa kita semua membawa yang asli jenis monster? Dia tidak memiliki ini, karena kemampuan mengendalikan waktu terlalu kuat. Dikatakan bahwa jika Anda dapat berkultivasi ke tingkat dewa, Anda dapat membalikkan waktu dalam skala besar dan hidup menuju kematian. Kemampuannya sama dengan milikku, dan sangat sulit untuk dikultivasikan. Sulit untuk ditingkatkan. Buaya waktu, naga merah. Tracer Boys, kalian menungguku. Tang San diam-diam menelan seteguk air. Ia merasa bahwa setelah datang ke sini, persepsinya tentang perubahan iblis Sen berubah. Ketika dia tiba di Akademi Penebusan, dia membuka matanya dan benar-benar melihat kemampuan monster kuat itu. Dibandingkan dengan itu, kemampuan yang saya miliki sebelumnya bukanlah apa-apa. Dan bagaimana menyesuaikan dan mencocokkan kembali mungkin adalah sesuatu yang harus saya pikirkan untuk waktu yang lama di masa depan. Sebuah pertandingan yang baik pasti akan membuat kekuatan sendiri lebih jauh. Kelas tempur yang sebenarnya masih berlangsung. Pertempuran tadi memakan waktu lama, dan itu berlangsung selama 5 menit. Karena kedua belah pihak menemui jalan buntu, pertandingan antara Tang San dan Cheng Zicheng bahkan berakhir hanya dalam 10 detik. Tang San menyaksikan pertempuran aktual berikutnya dengan sangat serius. Dia menemukan bahwa kemampuan para senior benar-benar sangat istimewa, dan tidak ada dewa iblis yang biasa. Meskipun mereka tidak tersanjung dari sudut pandang Tang San dalam hal pengalaman dan aplikasi tempur yang sebenarnya. Tapi bakatnya sama sekali tidak sebanding dengan pengikut manusia yang pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan monster yang pernah kulihat sebelumnya, tidak banyak dari golongan darah mereka. Tang San, apakah kamu istirahat? Setelah pertempuran ketujuh yang sebenarnya selesai, Mu Enxing memanggil Tang San lagi. Istirahat yang baik, Tang San berkata dengan hormat. Mu Enxing mengangguk, dan berkata, kamu juga akan terlibat dalam pertempuran penutupan terakhir. Kali ini lawanmu adalah Wu Bingji. Di antara semua siswa, Wu Bingji adalah satu-satunya yang telah mencapai kultivasi tingkat 6, terbaik dan biarkan kami melihat di mana batas Anda. Urutan ke-6, Tang San mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Dan dia secara alami tahu siapa Wu Bingji, meskipun dia tidak cukup akrab dengan semua orang. Tapi di antara semua kompetisi tadi, hanya 2 siswa yang tidak bermain, satu adalah siswa kulit putih, dan yang lainnya adalah seorang pemuda berusia 16 atau 7 tahun. Bab 80, Perubahan Es. Pemuda ini terlihat kurus dan tinggi, dengan sedikit kutu buku di wajahnya, dan dia juga sangat tampan. Sebelum berdiri dan menonton pertempuran, selalu tampak sangat sunyi. Usianya harus yang tertua di antara semua orang, dan basis kultivasinya juga yang tertinggi. Ini kakak, penebusan kuliah kakak, kakak sangat kuat, hati-hati. Dubai mengingatkannya di sebelahnya. Tang San mengangguk, lalu berjalan keluar. Wu Bingji juga berjalan keluar, dengan senyum tipis di wajahnya, mengangguk ke Tang San. Mu Enxing berkata, yang satu ini juga bisa dikatakan sebagai pertempuran elemen. Perubahan Dewa Iblis dari zaman es adalah perubahan roh es. Di antara kalian semua, satu-satunya bukan dari klan monster, perubahan roh es ini adalah sejenis roh es dari keluarga roh. Roh bawaan legendaris dapat menguasai kemampuan es secara bawaan. Perubahan roh es zaman es tidak secara langsung diwarisi oleh darah. Keluarga roh es hanya bisa mengandalkan terbelah untuk diwariskan kepada keturunannya. Secara kebetulan, dia terkontaminasi oleh roh es ketika membelah, menyebabkan garis keturunan berubah, dan kemampuan transformasi roh es dihasilkan. Di akademi kami, ada beberapa siswa yang iblisnya dewa telah berubah. Ini memiliki karakteristik unik, dan kemampuan zaman es adalah salah satunya. Perubahan waktu dan perubahan Tianhu juga harus unik, bukan? Tang San berpikir dalam hati. Transformasi roh es, dari transformasi dewa monster dari klan roh. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu. Elemen es terkendali, dan jika elemen es dikendalikan sepenuhnya, kemampuannya juga harus cukup komprehensif. Saudaraku, tolong beritahu. Tang San membungkuk sedikit dan memberi hormat kepada Wu Bingji. Wu Bingji tersenyum dan berkata, bila angin Anda dikendalikan dengan sangat baik. Dan elemen kontrol juga merupakan arah studi saya. Mari kita berkomunikasi lebih banyak di masa depan. Tolong, suaranya lembut dan bagus, seolah-olah tidak ada asap. Jelas, elemen es dibudidayakan, tetapi tidak ada perasaan setengah dingin, dan mudah bagi orang untuk merasa baik.
Mulai, Mu Enxing memberi perintah, dan nafas keduanya berubah pada saat yang bersamaan. Mata Tang San langsung berubah menjadi hijau aquamarine, dan cahaya cian muncul di sekujur tubuhnya. Tapi ada lapisan cahaya biru es di tubuh Wu Bingji, dan juga tidak ada perubahan di tubuhnya. Dia tidak menyerang lebih dulu, tetapi memberi isyarat tolong kepada Tang San. Ini adalah gaya menjadi kakak laki-laki. Tang San juga tidak diterima, menghadapi lawan tingkat 6, dan itu masih merupakan transformasi Dewa Iblis yang sangat langka dan pasti kuat, dia secara alami tidak akan ceroboh. Mengangkat tangan kanannya, dua bilah angin melesat dalam sekejap, menarik dua busur di udara, dan terbang langsung ke Wu Bingji. Wu Bingji diluncurkan pada saat berikutnya dia mulai, dan dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke arah Tang San. Detik berikutnya, kerucut es sebening kristal sudah mengembun di depannya. Tanpa melihat bilah angin yang ditarik di udara, selusin kerucut es telah terbang ke arah Tang San dengan jeritan yang menusuk. Pada saat yang sama, di bawah kakinya, jalur es yang dingin telah diaspal ke arah Tang San. Dia menginjak jalur es yang dingin dan meluncur ke arah Tang San seolah-olah terbang dekat dengan tanah. Menghadapi kerucut es, Tang San tidak melepaskan bilah angin untuk melawan. Melihat jalur es bergegas ke arahnya, dia merasakan suhu di udara mulai turun dengan cepat. Dia menyentuh tanah dengan jari kakinya dan bergegas untuk menemui kerucut es. Dua bilah angin di langit jatuh lebih dulu. Wu Bingji tidak bermaksud menghindar di tengah jalan, alih-alih menghindar, kontrol Tang San menjadi sedikit tidak efektif, karena dia pasti akan mengenai lawan, jadi dia masih membutuhkan keterampilan. Dang-dang, dua kali, dua bilah angin menebas punggung Wu Bingji, tetapi ada suara tabrakan yang tajam, bilah angin pecah, dan tubuh Wu Bingji hanya sedikit bergetar. Ini, tubuh membeku, atau lebih tepatnya, tubuh elemen es. Seperti yang diharapkan dari tingkat 6. Pada saat Wu Bingji terkena Wind Blade, Tang San sudah bertemu Bingkon. Menghadapi kerucut es, dia tidak melepaskan bilah angin, dan sosoknya langsung menjadi ilusi. Dari sudut pandang visual, dia bahkan mungkin merasakan tubuhnya terdistorsi saat ini. Pada saat itulah tidak ada ruang bagi rambut untuk keluar dari celah kerucut es, dan tidak ada kerucut es yang bisa mengenai tubuhnya. Jarak antara kedua sisi juga menyempit saat Tang San menghindari kerucut es. Cheng Zicheng menatap pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Dia masih ingat dengan jelas bahwa Tang San telah menghindari serangan frontalnya dengan aneh sebelumnya. Setelah dia berada di belakangnya, dia mengendalikan tubuhnya untuk membiarkan dirinya kalah dalam permainan. Pada saat ini, dia sudah menonton dengan penuh perhatian, tetapi masih tidak bisa membedakan bagaimana Tang San menghindari kerucut es itu. Bagaimana dia melakukannya? Ini tidak sesederhana kecepatan. Tentu saja dia tidak tahu, ini adalah jejak hantu dan bayangan unik Sekte Tang. Selama dia memiliki dukungan basis kultivasi yang cukup, Tang San, yang telah tenggelam dalam kejeniusan ini selama bertahun-tahun, telah mengolah bayangan hantu ke tingkat keterampilan magis. Jarak antara Tang San dan Wu Bingji menyempit, tetapi dia sengaja menghindari jalur es yang menyebar dari tanah. Wu Bingji melihat penghindaran Tang San, juga menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Menggenggam kekosongan di tangannya, tombak es muncul di telapak tangannya. Tombak es menembus dan langsung berubah menjadi bayangan tombak yang menutupi Tang San. Tidak hanya itu, kabut es dapeng tiba-tiba mekar dari bawah kakinya. Jalur es mengeluarkan suara teredam. Kabut es menyapu, dan langsung menuju Tang San. Suhu di sekitar tubuh Tang San tiba-tiba turun tiba-tiba, membuat seluruh tubuhnya sedikit kaku. Tekanan tingkat 6 memang luar biasa, terutama Wu Bingji yang sekarang dirasakan Tang San, sepertinya sudah menjadi bagian dari elemen es itu sendiri. Rasa dingin yang meledak sangat kuat. Mata Tang San juga menyala pada saat ini, dan bilah angin melesat keluar. Sama seperti pertempuran sebelumnya dengan Cheng Zicheng, masih ada 18 bilah angin, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa 18 bilah angin kali ini jelas lebih kokoh daripada yang sebelumnya. Tang San mengetukkan jari kakinya ke tanah, tubuhnya dengan cekatan melompat ke samping, dan 18 bilah angin sudah berputar dan menembak, dan langsung menuju Wu Bingji. Pada saat yang sama, Tang San mengangkat tangan kanannya di depannya, dan cahaya cian mengembun menjadi bilah angin di telapak tangannya, dan anehnya, bilah angin lain mengembun, dan kedua bilah angin itu langsung saling menempel. Bersama-sama, mereka menjadi seukuran bilah angin lagi. Warnanya menjadi lebih gelap. Glaukoma di mata Tang San menyembunyikan mata spiritualnya.
Di bawah kendali kekuatan mental yang kuat, semua 18 target bila angin berada di belakang Wu Bingji. Wu Bingji bergegas menuju Tang San, dan kabut es yang telah memadatkan kanopi tiba-tiba menyembur ke arah Tang San. Pada saat yang sama, di belakangnya, dinding es didirikan, menghalangi serangan bila angin. Bang bang bang. Setelah 3 bila angin berturut-turut jatuh di dinding es, ekspresi Wu Bingji sedikit berubah. Sosok yang mengejar Tang San juga berhenti. 3 bila angin mendarat di posisi yang sama di dinding es. Tanda dalam telah terpotong di dinding es, dan bila angin di belakang, berbaris rapi, datang satu demi satu, tepat saat sosoknya berhenti. Saat itu kali, bila angin kelima telah menembus dinding es. Semua orang yang menonton adegan ini sedikit terpesona. Seperti yang disebut para pengamat jelas, 18 bila angin di mata mereka awalnya tampak terbang tersebar di udara, tetapi pada saat berikutnya, mereka semua menyesuaikan arah penerbangan tiba-tiba, dan kemudian jatuh dari langit dan lurus, ke tebasan Wu Bingji. Baris yang rapi, 18 bila angin. Takeshi terlihat sedikit bingung untuk pertama kalinya. Dia tidak peduli untuk mengejar Tang San lagi, biarkan kabut es menyemprot ke Tang San, dan dia langsung berbalik, dengan tombak es terbang di tangannya, menghalangi 18 bila angin yang ditembakkan oleh teknik melempar 100 burung Tang San menyerang. Bum bum bum, terdengar suara gemuruh. Dengan setiap raungan, Wu Bingji menghancurkan bila angin. Tetapi koneksi bila angin ini terlalu dekat. Bahkan jika dia menggunakan kontrol elemen esnya sendiri secara ekstrim, dan bahkan melepaskan dinding es lagi, dia masih terus mundur sambil melawan.